Aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran matematika tingkat satuan sekolah menengah atas pada materi trigonometri untuk sudut elevasi. Ide rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang diperoleh dari materi yang diberikan adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan pada pembelajaran matematika, khususnya pada elemen geometri, materi perbandingan trigonometri. Pembelajaran berdiferensiasi relevan di SMA plus Citra Madinatul Ilmi, khususnya pada pembelajaran matematika, di mana ia merupakan pendekatan pengajaran yang menyadari akan adanya keunikan dan perbedaan kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, guru juga menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar tersebut dan disertai dengan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam mata pelajaran. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada materi matematika, dilakukan terlebih dahulu identifikasi kebutuhan peserta didik, di mana kebutuhan tersebut meliputi 4 kebutuhan, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar, dan lingkungan belajar. Kesiapan belajar diperoleh dari teknik observasi yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Minat belajar diperoleh dengan teknik komunikasi juga berlangsung pada saat pembelajaran tersebut berlangsung. Profil belajar dilakukan dengan menggunakan teknik asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan oleh guru BK terkait mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Dan terakhir, lingkungan belajar yang kondusif itu dengan menggunakan teknik observasi, di mana ini pun dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, dilakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu meliputi 3 diferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Pada rancangan ini, konten dibagi menjadi 4 macam, yaitu materi 1, pengukuran jarak sebagai sisi dari segitiga siku-siku. Materi 2, pengukuran sudut elevasi dan depresi menggunakan klinometer sederhana. Materi 3 tentang pemodelan, dan materi 4 tentang penerapan perbandingan trigonometri dalam pemecahan masalah. Materi ini diberikan bervariasi sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik. Diferensiasi selanjutnya yaitu diferensiasi proses, di mana fokus pada cara belajar yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik meliputi 3 macam gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Pada gaya belajar visual, siswa diberikan ilustrasi gambar serta demonstrasi terkait materi trigonometri menggunakan slide proyektor. Dan begitu pula pada gaya belajar auditori, diberikan demonstrasi yang disertai dengan paparan lisan yang jelas. Dan gaya belajar kinestetik diberikan proyek berupa praktik lapangan. Untuk diferensiasi yang ketiga, yaitu diferensiasi produk, diberikan pilihan hasil belajar yang berbeda sesuai dengan variasi konten yang disajikan. Variasi yang pertama yaitu berupa laporan data terkait pengukuran jarak dan tinggi badan atau tinggi pengamatan peserta didik. Hasil yang kedua berupa laporan data pengukuran sudut elevasi. Hasil ketiga berupa model matematika, berupa ilustrasi gambar dan persamaan-persamaan matematika. Dan hasil yang keempat berupa proses perhitungan menggunakan perbandingan trigonometri serta hasil hitungan. Rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu
kelas sampel atau target peserta didik. Untuk rancangan ini digunakan kelas sampel rencana pembelajaran berdiferensiasi. Digunakan kelas sampel yaitu dengan peserta didik berjumlah 22 orang dengan 14 orang perempuan dan 8 orang laki-laki, di mana semua siswa peserta didik ini telah diketahui gaya belajar mereka masing-masing. Lalu modul ajar. Modul ajar yang dirancang untuk pembelajaran ini meliputi identitas umum, kompetensi awal, mana kompetensi yang diharapkan peserta didik dapat menerapkan Pythagoras, yang dimana materi ini dipelajari pada saat SMP. Dan dimensi profil lulusan meliputi 8P, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dan ada poin muatan plus Islami serta pembiasaan plus Islami, yang merupakan salah satu ciri dari SMA plus Citra Madinatul Ilmi untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan belajar mengajar. Metode dan model yang direncanakan untuk pembelajaran pendiferensiasi mata pelajaran matematika ini menggunakan cooperative learning dengan tipe pembelajaran STAD, Student Teams Achievement Division, dengan metode demonstrasi praktikum serta kerja kelompok. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan prinsip pembelajaran mendalam yang terdiri dari berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Materi ajar yaitu materi yang akan diberikan kepada peserta didik tentang perbandingan trigonometri, khususnya tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan penutup serta dilengkapi dengan dokumentasi. Kegiatan awal itu dilakukan beberapa aktivitas seperti guru membuka pelajaran dengan salam, sapa, serta memeriksa kehadiran peserta didik. Seluruh peserta membaca doa sebelum belajar, dan guru memberikan persepsi kepada peserta didik, di mana pada kegiatan awal ini telah terkandung nilai-nilai yang meliputi profil lulusan. Salah satunya ialah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan inti yang dilakukan selama 60 menit itu meliputi eksplorasi, di mana siswa diharapkan memiliki pengalaman belajar untuk memahami dengan sintaks STAD, penyampaian tujuan dan motivasi, dan penyajian informasi. Aktivitas yang dilakukan ialah peserta didik diberikan informasi tentang tujuan pembelajaran serta diberikan motivasi terkait pentingnya belajar perbandingan trigonometri. Selanjutnya peserta didik diberikan materi terkait perbandingan trigonometri dan sudut elevasi melalui demonstrasi
yang dilengkapi dengan paparan lisan dengan menggunakan media slide, PowerPoint, atau proyektor. Metode ini cocok dengan peserta didik dengan gaya belajar visual dan auditori. Selanjutnya, kegiatan dengan pengalaman belajar mengaplikasi pada tahap elaborasi dengan sintaks STAD, yaitu pembagian kelompok dan kegiatan kelompok. Di sini dibagilah peserta didik menjadi kelompok-kelompok yang heterogen yang terdiri dari berbagai macam kemampuan, jenis kelamin, dan gaya belajar, serta peserta didik melakukan praktik lapangan secara berkelompok meliputi pengukuran tinggi pengamatan dan jarak objek benda terhadap pengamat serta pengukuran sudut elevasi menggunakan klinometer sederhana. Pembagian tugas ini berdasarkan tingkat kesiapan dan kesediaan peserta didik, sehingga adanya diferensiasi terjadi saat pembelajaran berlangsung. Setelah praktik di lapangan, yaitu mengukur tiang bendera, peserta didik kembali ke ruang kelas dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di wastafel sekolah. Pada aktivitas ini diharapkan peserta didik memiliki dimensi kesehatan. Selanjutnya, peserta didik di kelas melakukan pemodelan dan memecahkan masalah dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri secara berkelompok dengan pembagian tugas yang telah dibagi berdasarkan tingkat kesiapan dan kesediaan peserta didik. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar merefleksi dengan tahap konfirmasi, dilakukan kuis dan penghargaan kelompok. Setelah mereka mendapatkan hasil kerja kelompok meliputi hasil data pengukuran tinggi pengamatan, jarak pengamatan, besar sudut elevasi, dan pemecahan masalah, peserta didik diberikan kuis berupa pertanyaan secara individu terkait pemahaman mereka terhadap materi perbandingan trigonometri. Selanjutnya, peserta didik ataupun kelompok yang menunjukkan kemajuan dan performa terbaik diberikan penghargaan. Kegiatan penutup, di sini peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan serta melakukan refleksi terhadap materi dan aktivitas yang telah dilakukan. Peserta didik diberikan penguatan oleh guru berupa motivasi belajar, dan peserta didik pun diberikan informasi terkait rencana pembelajaran selanjutnya serta membaca doa setelah belajar. Kesimpulannya bahwa rancangan pembelajaran diferensiasi bisa dilakukan pada mata pelajaran matematika, khususnya pada materi trigonometri, dan merancang pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika merupakan pilihan yang tepat karena setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Demikian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam pendidikan.